Nah, kita akan membaca sama-sama lagu Maria dan kita akan mulai bersama-sama dari Lukas 1 ayat 41 sampai ayat yang ke-56. Kita akan membacanya bergantian dan saudara membacanya yang oranye, saya membaca yang putih. Oke, Lukas 1 ayat 41 kita mulai. 1, 2, 3. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Ayat 45, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Nah, kita masuk ke dalam lagu nyanyian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ayat 53. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya. Ayat 55. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hatinya, dan melakukan dalam hidupnya. Poin saya ada 3, saudara. Yang pertama, mengapa Maria disebut blessed and highly favored? Kita akan belajar sama-sama. Kenapa kok Maria disebut berbahagia dan diberkati? Kemudian yang kedua, apa yang menjadi pesan lagu nyanyian Maria Magnificat? Kemudian makna Injilnya bagi kita semua. Nah, saudara, kita akan masuk ke dalam poin yang pertama. Saudara ready? Are you ready? Yes, saudara, yang online juga. Nah, kalau saudara perhatikan, ini ada sesuatu yang menarik karena ada beberapa kata-kata yang diulang-ulang terus. Contohnya adalah di ayat yang ke-45 dikatakan Elisabet berseru dengan suara yang nyaring. Dia berkata tentang Maria bahwa Maria, engkau diberkati, diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Bahasa Inggrisnya bless, bahasa aslinya juga bless. Kemudian ayat 45, dan berbahagialah. Nah, bahasa Inggrisnya tetap blessed. Kalau bahasa Indonesia diberkati dan berbahagia. Ia yang telah percaya, sebab apa yang telah dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Nah, saudara, pertama-tama saya ingin memberikan sedikit background ya, saudara. Sebelum Maria menyanyikan lagu Magnificat, Maria baru saja ketemu dengan seorang malaikat. Namanya malaikatnya Gabriel. Nah, Anda perlu tahu, Maria adalah seorang Yahudi, maka dia tahu cerita perjanjian lama. Waktu dia kedatangan malaikat, itu adalah sesuatu yang sangat spektakuler. Biasanya ya saudara, kalau kita lihat di kartun-kartun, malaikat itu digambarkan dengan bayi kecil-kecil yang lucu, terus kelihatan pantatnya, terus udah gitu sayapnya itu kecil, cute gitu, terus gini ya kan gitu saudara. Tapi malaikat sesungguhnya kalau saudara lihat, dimanapun malaikat itu menampakkan diri menurut Alkitab, itu sangat mulia. Dan orang-orang takut. Takutnya bukan takut seperti genderuwo ya saudara, atau takut seperti setan, enggak. Tetapi begitu mulia, dan selalu malaikat itu selalu ngomong jangan takut. Jadi malaikat itu sesuatu yang spektakuler. By the way, tadi saya udah sempat singgung bahwa ini adalah peristiwa ini terjadi 400 tahun sejak Tuhan berbicara kepada umatnya melalui Nabi Maleaki. Dan ini juga terjadi 500 tahun sejak penampakan malaikat terakhir. Sudah tahu kapan itu 500 tahun penampakan malaikat terakhir? Pada waktu Sadrach, Meshach, dan Abednego dilempar oleh Raja Nebukadnezar masuk ke dalam dapur api. 3 orang, waktu masuk di dapur api, orang yang melempar mereka juga terbakar saking panasnya. Tetapi 3 orang itu tiba-tiba jadi 4. Dan yang keempat ini seperti anak dewa menurut Raja Nebukadnezar. Nah, disitulah penampakan malaikat. Di sini konon dikatakan para scholar percaya bahwa yang keempat ini adalah pre-incarnation of Jesus. Jadi Yesus menampakkan diri. Nah, kemudian 800 tahun sejak mujizat terjadi kapan? Itu zamannya Nabi Elisa.
Inilah intertestamental year. Sejak mujizat terjadi, sejak malaikat menampakkan diri, dan sejak Tuhan berfirman atau bersabda. Jadi kalau saudara baca Alkitab, itu ada satu lembar yang kosong, kemudian ada satu lembar tulisannya Perjanjian Baru. Itu jaraknya antara Maleaki sama Matius. Itu kalau ceritanya itu 400 tahun, saudara. Saudara, when God seems silent, waktu Tuhan seperti diam dan kita disuruh menunggu, itu adalah sesuatu yang sangat menggelisahkan, sesuatu yang gak nyaman. Berapa banyak di sini yang hobinya ngantri? Saudara bilang sama saya, wah Pak, kalau saya lihat ada orang ngantri, hati saya bersuka cita dan berkobar-kobar. Ada yang begitu, saudara? Saya doakan saudara ya, supaya saudara waras begitu, saudara ya. Saudara kalau misalnya lagi nyetir, tiba-tiba saudara lihat di depan, aduh ngantri banyak, rame dan macet, saudara langsung apa? Down. Itu adalah manusiawi. Kenapa? Menunggu gak enak, menggelisahkan. Waktu saudara harus menunggu, itu adalah waktu di mana saudara sangat tidak nyaman. Tetapi saudara, tahukah seringkali memang adalah bagian rencana Tuhan untuk kita menunggu. Bagian dari rencana Tuhan untuk saudara dapat berproses dan percaya kepada Tuhan meskipun kadang-kadang mata kita tidak bisa melihatnya. Dan apa yang terjadi kalau saudara baca, ini tidak ada di bacaan tadi tetapi di Lukas 1 ayat 26. Maka dikatakan di sini malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Dan ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, berkatalah, salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, apa arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut. Sekali lagi, tiap kali malaikat menampakkan diri, dia selalu berkata, jangan takut, sebab engkau beroleh kasih karunia. Apa yang kita bisa pelajari di sini? Begini, saudara. Just because God is silent, it doesn't mean that He is not working. Hanya karena Tuhan itu tidak bicara dan seakan-akan saudara tidak bisa melihat apa yang sedang Tuhan lakukan, bukan berarti Tuhan tidak melakukan apa-apa. Tuhan tetap bekerja. Hanya saja kita yang sering berpikir bahwa Tuhan membiarkan kita. Tidak. Percayalah bahwa Tuhan tetap bekerja meskipun saudara tidak bisa melihat tangannya yang sedang bekerja. Yang setuju katakan amin. Saudara tahu, saudara, pertanyaannya selama 400 tahun, masa intertestamental, itu gimana sih Tuhan kerja di balik layar? Saya kasih tahu ya saudara, saya kasih cerita sedikit. Saya memberikan sedikit sejarah. Selama 400 tahun, Tuhan tuh kelihatannya diam. Tetapi ada sesuatu yang dia kerjakan. Saya akan berikan sedikit pelajaran sejarah. Saudara tahu bahwa di kitab Maleaki, bangsa Israel masih ada di bawah jajahan Persia. Apa yang terjadi setelah itu? Muncullah seseorang yang namanya Alexander the Great, Alexander Agung, yaitu Raja Makedonia kuno yang mengalahkan Persia dan Raja Darius. Dan dia berkuasa di tahun 336 sampai 323 sebelum Masehi, before Christ. Dan selama dia menjadi pemimpin Makedonia, dia menyatukan Yunani dan membuat kembali Liga Korintus dan menaklukkan kekaisaran Persia. Liga Korintus ini bisa dibilang Liga Helenik. Nah, kenapa saya katakan ini? Karena Alexander the Great, dia mendirikan lebih dari 70 kota selama 13 tahun dari Persia, Asia Kecil, dan Makedonia. Nah, apa signifikansinya? Nah, gini saudara, dengarkan. Ini penting sekali. Pada zaman Alexander the Great, karena dia menguasai begitu banyak area, apa yang terjadi? Ada bahasa dialek internasional seperti bahasa Inggris sekarang. Apa yang terjadi? Bahasanya menjadi Koine Greek. Jadi semua negara-negara itu punya bahasa masing-masing, tetapi karena Yunani ini menaklukkan mereka, mereka harus belajar bahasa Yunani. Sehingga semua orang harus ngomong bahasa Koine Greek. Itulah sebabnya kenapa Perjanjian Baru itu ditulis dengan bahasa Yunani. Kemudian saudara tahu apa yang terjadi setelah keruntuhan Yunani kuno, Alexander the Great dan anak-anaknya dan kaisar-kaisar berikutnya itu mulai turun, muncullah pemerintahan Romawi. Nah, zaman pemerintahan Romawi menjadi begitu berkuasa sehingga mereka mengalahkan dan menjajah 3 benua, Asia, Eropa, dan Afrika. Saudara bisa cek sendiri buku sejarah. Dan akhirnya mereka membuat hukum yang namanya Pax Romana, yang memastikan Roman peace. Semua orang harus tunduk kepada hukum dari kerajaan Romawi itu. Dan apa yang terjadi? Karena mereka menguasai hampir 1/3 dari dunia,
Mereka membuat dermaga-dermaga. Mereka membuat jalan-jalan antara negeri satu kepada negeri yang lain. Dan itu dilindungi oleh hukum Romawi. Sehingga orang kalau travel dari negara satu ke negara lain tidak takut dirampok. Kenapa? Karena dijaga. Kalau sampai ada yang ngerampok, perampok-perampok itu akan dikejar oleh tentara Romawi. Dan mereka harus dimasukkan di dalam sebuah pengadilan dan penghukuman. Jadi mereka ada yang namanya Roman Peace. Negara-negara ini tidak perang dengan satu dengan yang lain karena takut dengan Romawi. Dan jalan-jalan dibuat. Makanya saudara pernah dengar ya kata-kata ini. Banyak jalan menuju ke Roma. Nah ini sebabnya saudara. Karena jalan-jalan itu ada. Kalau saudara pergi ke Italia, saudara pergi ke Roma, saudara akan melihat ada jalan-jalannya zaman 2000 tahun yang lalu itu. Bagaimana jalan-jalan itu sisa-sisa dari kekaisaran Romawi. Nah saudara lihat ya. Apa yang terjadi 400 tahun? Siapa bilang Tuhan tidak bekerja? Saudara pernah nonton sebuah drama musikal? Pada waktu layarnya turun, seret. Penontonnya tidak melihat apa-apa. Tetapi saudara tahu apa yang terjadi di balik layar? Wah, semua dekorasinya dirubah. Orangnya ganti kostum. Musiknya dikeluarkan, ada prop-propnya yang diganti. Semuanya sibuk di balik layar. Tetapi penontonnya mungkin hanya melihat layar saja. Tidak terjadi apa-apa. Tetapi di balik layar, begitu juga Tuhan. Mungkin saudara saat ini seakan-akan saudara tidak melihat apa yang terjadi. Tuhan seakan-akan tidak bekerja. Tapi kalau saudara lihat 400 tahun Tuhan bekerja. Saudara lihat bahasanya disiapkan. Koinikrik. Kedamaiannya, Pax Romana disiapkan. Jalannya disiapkan. Dan apa yang terjadi? Seakan-akan Tuhan bilang gini. Nah, sekarang sudah siap. Maka ayat 26, lahirlah seorang Mesias. Yang setuju katakan amin. Wow. Kalau saudara saat ini seakan-akan tidak bisa melihat bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hidupmu, bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Artinya saudara perlu belajar untuk percaya bahwa Tuhan setia sama janjinya. Amin saudara. Nah apa yang terjadi? Kalau saudara tadi baca, malaikat bicara begini, engkau yang dikaruniai, engkau yang beroleh kasih karunia. Nah di sini kita dapat melihat bahwa not only Mary is blessed, katakan sama-sama blessed, ya. Katakan sama-sama 1, 2, 3, blessed. Tetapi dia juga apa? Favored. Katakan sama-sama favored. Jadi Maria bukan hanya diberkati, tetapi Maria beroleh kasih karunia, favored. Nah, saudara, semua berkat dan kasih karunia ini beda definisinya zaman itu sama zaman sekarang. Saudara, ini yang menyedihkan ya. Coba kalau kita ngomong tentang konotasi berkat zaman sekarang. Saudara kalau tanya, bagaimana keadaanmu? Luar biasa. Wah, puji Tuhan, diberkati. Wah, kalau saudara dengar kesaksian, dulu ekonominya biasa-biasa, sekarang sukses, diberkati. Itu semua karena apa? Berkat Tuhan. Kan gitu saudara ya. Atau kalau enggak, ya itu semua karena kasih karunia Tuhan. Makanya saya kalau ketemu sama hamba-hamba Tuhan lain, wah Pak Michael ini ya menerima kasih karunia luar biasa. Gerejanya sedang berkembang luar biasa. Wah gitu ya, kasih karunia, berkat. Itu semua konotasinya materi, kekayaan, pertumbuhan, kesuksesan, pencapaian. Betul atau enggak? Tapi kalau saudara lihat di sini, bagaimana dengan kasus Maria? Pernahkah saudara mengalami di mana saudara mengalami apa yang Maria alami? Maria ini masih muda, punya mimpi, angan-angan, rencana. Waktu itu dia akan menikah dan bertunangan dengan Yusuf sang tukang kayu. Mungkin berangan-angan hidup bahagia, sudah booking tempat pesta, sudah beli gaun pengantin, sudah pesen makeup artis gitu saudara ya. Sudah pre-wed di Bromo gitu saudara ya. I don't know, dia nggak di Bromo bro, di Italia gitu saudara ya. Atau di Spanyol gitu saudara ya. Ya, tiba-tiba rencananya rusak. Tiba-tiba dapat kabar bahwa dia akan hamil. Nah saudara, dia ini belum menikah. Mereka tempat tinggalnya masih beda. Bayangkan seorang gadis remaja yang tunangannya tinggalnya terpisah tapi tiba-tiba hamil. Artinya hamil di luar nikah. Dalam budaya itu, dalam budaya sekarang aja masih itu dalam budaya itu skandal serius. Dan kalau saudara lihat kronologinya, malaikat itu belum ngomong loh sama Yusuf. Beberapa bulan kemudian baru Yusuf tahu. Bayangkan galaunya antara Yusuf sama Maria.
Yusuf itu sudah hampir ceraikan atau memutuskan Maria. Reputasi Maria ini begitu ternoda, bahkan melekat sampai nanti Yesus lahir, sampai Yesus itu sudah melayani sampai umur 30-an. Bahkan ada orang yang bilang, saya baca beberapa komentari bahwa ketika Yesus sudah dewasa, beberapa orang masih menceritakan kisah Maria yang dihamili oleh seorang tentara Romawi. Saudara, kadang kita baca Alkitab itu santai aja. Coba kita bayangkan perasaan Maria waktu mendapatkan kabar ini, berkat dan kasih karunia. Itu dia katakan, I am blessed and highly favored. Blessed, katakan sama-sama blessed. Favored, katakan sama-sama favored. Nah, ini Maria bilang dirinya blessed and highly favored. Blessed and highly favored versi siapa? Karena kalau versi yang disampaikan di kesaksian-kesaksian zaman ini situasinya bukan seperti yang Maria alami. Bisa nggak Tuhan pakai cara lain yang lebih terhormat buat Maria? Bisa. Tetapi kenapa kok melakukan seperti ini? Siapa yang melakukan? Tuhan. Apakah Tuhan bisa pakai cara lain? Bisa. Kok pakai cara seperti ini? Apa yang kita bisa pelajari dari semuanya ini? Dengarkan. Jalan saudara sama jalannya Tuhan itu beda. Cara saudara berpikir sama cara pikirnya Tuhan itu beda. Cara Tuhan bukan cara saudara. Firman Tuhan berkata di Yesaya 55 bahwa setinggi langit di atas bumi, begitulah tingginya jalan Tuhan dibandingkan dengan jalan kita. Amin, saudara. Jadi begini, saudara, apa yang kita bisa pelajari? Apa yang kita lihat sebagai gangguan kehidupan? Mungkin saudara berpikir, aduh kok rese ya, hidupku ini kok gak sesuai dengan rencanaku. Justru itu adalah ada campur tangan Tuhan yang ilahi. Karena Tuhan bisa bekerja, justru melalui hal-hal yang tidak enak, di situ Tuhan sedang bekerja. Karena cara Tuhan bekerja tidak sama dengan cara kita bekerja. Dan Maria melihat itu, Maria percaya akan hal itu. Kalau saat ini saudara melihat pergumulan hidupmu dan keadaanmu saat ini, would you trust God that He is still working? Maukah saudara percaya bahwa Tuhan tetap bekerja di dalam setiap musim hidupmu, bahkan di masa di mana kita tidak melihat kebaikannya? Yang setuju katakan amin. Kita perlu belajar untuk melihat dengan mata iman. Dan Maria melihat itu. Itulah sebabnya dia bernyanyi Magnificat. Nah, lagunya dimulai dengan suatu kata-kata seperti ini. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Wow, saudara. Sekali lagi dia bilang, hatiku bergembira, hatiku berbahagia. Saudara, bahagianya Maria itu bukan karena duit. Bahagianya Maria itu bukan seperti, saya nggak bilang saudara seperti itu ya, tetapi kebanyakan orang Kristen zaman sekarang tentang berkat materi. Bukan. Apakah, saya tanya sama saudara, apakah waktu Maria mengandung juru selamat di perutnya janin, apakah dia jadi kaya? Apakah dia diberkati tiba-tiba rumahnya jadi istana? Apakah dia tiba-tiba pakai barang-barang mewah, jubahnya, bajunya jadi bermerek? Enggak. Dari mana kita tahu? Waktu Yesus sudah lahir, waktu mereka pergi ke bait Allah mempersembahkan korban. Saudara tahu apa yang dipersembahkan Maria sama Yusuf? 2 merpati. Saudara tahu 2 merpati itu adalah lambang dari orang-orang yang tidak mampu karena harganya murah. Karena kalau orang mampu dia bawa domba yang gemuk, tidak bercacat dan tidak bercela. Mereka tidak bisa beli domba. Apa yang membuat Maria berbahagia? Apa yang membuat Maria merasa blessed and favored? Bukan karena berkat jasmani, tetapi dia bilang, karena hatiku bergembira karena apa? Allah juru selamatku. Yang membuat Maria berbahagia adalah sesuatu yang lebih besar dari sesuatu yang fisik atau yang materi. Dia katakan berkat dan kasih karunia yang aku terima, yang dimaksudkan oleh Alkitab itu bukan tentang hal yang fisik atau materi. David Platt, seorang pengkhotbah, dia pernah berkhotbah begini, our ultimate need is never physical, our ultimate need is always spiritual. Kebutuhan utama kita tidak pernah bersifat fisik, kebutuhan utama kita selalu spiritual. Kebutuhan terbesar kita, saudara-saudara dengarkan, bukan hal-hal yang jasmani, bukan hal-hal yang duniawi, bukan rumah yang lebih besar,
bukan deposito yang lebih besar. Kebutuhan terbesar kita adalah akarnya adalah hal yang rohani. Kalau saudara lihat di sini, Maria bersyukur dan dia bilang dirinya berbahagia bukan karena dia mendapatkan terobosan secara jasmani, tetapi dia menerima kasih karunia Tuhan. Maria di sini bukan dipilih karena dia suci. Ya, dia memang perawan. Maria tahu dia seorang pendosa. Meskipun Maria adalah ibunya Yesus, sang juru selamat, tetapi Maria sendiri masih butuh juru selamat. Itulah sebabnya dia menyanyi, Allahku, juru selamatku. Dia berkata bahwa dia sendiri butuh diselamatkan. Saudara tahu mengapa dia merasa diberkati dan dikaruniai dan berbahagia? Apa inti berkat dan kasih karunia? Maria dipilih bukan karena kehebatan dan kualifikasinya, melainkan hanya karena kasih karunia Tuhan. Yang setuju katakan amin. Alasan mengapa Maria dipilih bukan karena dia cantik, bukan karena kualifikasinya yang hebat, bukan karena dia seperti Miss Universe, no. Bukan karena dia kaya atau orang terhormat atau bangsawan, bukan karena dia orang rajin ibadah atau suci, tetapi dia menerima kasih karunia. Itulah sebabnya dia blessed and highly favored. Tahu saudara kenapa saudara dibilang blessed and highly favored? Bukan karena saudara diberkati secara materi, bukan waktu saudara sakit terus disembuhkan, bukan. Saudara tahu kita semua adalah orang-orang yang berdosa, musuh Allah, bobrok, jahat, yang mestinya masuk ke neraka. Tetapi karena Allah memberikan kasih karunia kepada saudara dan saya, karena Allah memperhatikan, dia menghampiri saudara karena saudara tidak bisa menghampiri dia. Itulah sebabnya Allah yang menghampiri kita. Kita mestinya mati, tetapi karena Kristus yang mati di atas kayu salib, kita semua dihidupkan kembali. Kita semua yang mestinya ditolak, sekarang kita diterima. Kita yang mestinya dikutuk, sekarang kita ada di bawah berkat. Itulah sebabnya kita semua menerima kasih karunia. Kita bisa sombong apa? Berikan tepuk tangan buat Tuhan, karena dia memberikan kasih karunia kepada kita. Amin saudara. Jadi hari ini saudara, kalau saudara ada di sini, itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Katakan sama-sama, I am blessed. Bukan karena materi ya. I'm favored. Katakan sama-sama, I'm favored. Karena apa? Kita menerima anugerah kasih karunia Tuhan. Gak ada yang layak di sini. Termasuk yang ngomong sama saudara, gak ada yang layak. Nah, sebelum kita masuk ke dalam poin yang kedua, saya mau memberikan observasi teks yang saya sangat ingin sampaikan, dan saya rasa itu perlu kita perhatikan. Dan ini adalah pesan pengembalaan saya juga di dalam memasuki tahun 2023, saudara. Kalau saudara perhatikan, Elizabeth ketemu sama Maria. Kemudian Elizabeth berkata, diberkatilah engkau, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Terus kemudian apa yang terjadi? Baru Maria nyanyi lagu Magnificat. Ada sesuatu yang kita perlu observasi di sini. Maria tidak nyanyi lagu Magnificat saat dihampiri malaikat atau saat dia sedang sendirian. Tetapi Maria memuji Tuhan, memuliakan Tuhan saat dia berjumpa apa? Berjumpa dengan Elizabeth. Saudara dengarkan ini. Seseorang tidak bisa melihat apa yang Tuhan lakukan dalam hidupnya secara penuh. Kebaikan Tuhan dan kebesaran Tuhan secara sepenuh. Sendirian. Sangat penting. Dan bahkan tadi di akhir, di ayat 56. Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth. Lalu pulang kembali ke rumahnya. Kenapa? Karena saya baca beberapa komentari, Elizabeth dan Maria saling menguatkan satu dengan yang lain. Kenapa? Karena mereka akan menghadapi banyak masa-masa sulit di depan mereka. Apa pesan penggembalaan buat kita? Apa yang bisa kita pelajari? Saudara, kita gak bisa lepas dari komunitas Injil. You cannot do Christianity. Saudara tidak bisa melakukan perjalanan iman sendirian. Sebagai keluarga, saudara tidak bisa melakukan perjalanan iman sendirian, suami istri, gak bisa. Saudara butuh perspektif suami istri yang disentuh oleh Injil yang lain. Saudara butuh orang lain. Maria butuh Elizabeth, Elizabeth butuh Maria. Kita pun juga butuh orang lain. Hati kita dikalibrasi dan dikuatkan saat mendiskusikan Injil bersama dengan komunitas Injil. Karena saudara gak bisa hidup sendirian. Alkitab terus menerus diulang-ulang bicara tentang apa? Komunitas Injil. Saudara, ini perlu kita perhatikan.
Saya bersyukur kalau setiap minggu, saudara, setiap minggu saya bersama dengan pastoral team selalu ketemu sama-sama. Saya apresiasi itu Pastor Dave yang jayus gitu ya saudara ya. Kemudian Pastor Nathan yang sangat tertata rapi dan selalu tersistematis. Pastor Haryadi yang sederhana, hatinya begitu sederhana dan baik ya saudara. Dan pastor-pastor lainnya, kita pun staff meeting, kita mendiskusikan tentang katekismus, kita berdoa bersama, mendiskusikan firman Tuhan bersama. Saya mendengar perspektif dari orang lain, bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupnya. Saudara tahu, Maria melihat ternyata dia bukan cuma hanya dia yang dijamah Tuhan, bukan hanya Tuhan bekerja dalam hidupnya, tetapi Tuhan juga bekerja di dalam hidup Elizabeth. Dan itulah sebabnya, wow, bersyukur aku masuk ke dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Karena aku gak sendirian, orang lain pun juga seperti itu. Saudara lihat, makanya saya juga masih tergabung dalam sebuah care group. Saya mendengarkan keluarga muda yang disentuh oleh Tuhan, anaknya masih kecil-kecil, tetapi cinta Tuhan. Saya melihat ada sesuatu yang berbeda. Disitulah hidup kita diperkaya. Saya mendoakan orang mendoakan saya disupport orang, saya mensupport orang. Disinilah ada suatu kekuatan. Saudara, justru kalau saudara sendirian, waktu saudara lagi down, nobody is giving encouragement. Justru kalau saudara nggak pengen di situ, justru saudara harus pergi. Kalau saudara nggak kepingin ke gereja, justru di situ saudara harus ke gereja. Kalau saudara nggak kepingin gabung dalam komunitas, di situ saudara justru harus gabung komunitas. Kalau saudara ada yang bilang, aduh aku kalau gabung komunitas, aku malah nanti takut ketahuan. Hal-hal yang mungkin membuat aku malu. Di situ mungkin Tuhan ingin saudara berproses. Mungkin saudara, aduh aku sakit hati dengan komunitas yang dulu-dulu. Di situ mungkin Tuhan ingin supaya saudara belajar untuk percaya kepada Tuhan lagi dan belajar mengampuni. Amin saudara. Ini adalah observasi teks yang perlu saya ulang. Supaya apa? Di tahun 2023, di tahun 2023-24 tidak semakin mudah. Saudara tidak bisa menjalani perjalanan iman saudara sendirian. Saudara butuh orang-orang lain yang menguatkan saudara. Yang setuju katakan amin. Kita masuk dalam poin yang kedua. Apa yang menjadi pesan inti lagu nyanyian Maria? Yang pertama saudara, 2A. Lagu nyanyian Maria menunjukkan karakter dan atribut Allah. Ada 3 karakter dan atribut Allah yang disampaikan. Dan ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Dia menyebutkan karakter dan atribut Allah 3 hal. Yang pertama, karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Dia bilang maha kuasa, almighty. Nah kalau saudara perhatikan di sini, waktu Maria bertemu dengan malaikat, dia bertanya sesuatu hal di ayat 34. Tadi kita udah baca di ayat 31 dan 32 dan 33. Dan di ayat yang ke-34 dikatakan, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Dan yang kedua dia juga bukan cuma hanya bilang, aku ini belum bersuami, tetapi bagaimana mungkin Tuhan, Mesias itu jadi bayi, nggak mungkin. Nah dengarkan saya, apa yang tidak mungkin bagi manusia adalah mungkin bagi Allah. Saya beberapa hari yang lalu pernah baca sebuah artikel yang ditulis oleh Tim Keller di Gospel Coalition. Dia ditanyain sama orang tentang mujizat yang terbesar itu apa sih salah satunya. Terus dia bilang begini, menarik. Dia bilang begini, kalau kamu ditanyain sama orang, apakah kamu orang Kristen dan kamu percaya Tuhan? Terus kamu bilangnya, of course, tentu saja. Kamu tahu nggak? Kamu bilang of course, tentu saja. Itu sudah nggak lumrah. Kok bisa? Orang yang interview tanya, kok bisa itu nggak lumrah? Karena untuk seseorang yang tinggal di abad ke-21, percaya bahwa Tuhan jadi seorang bayi, mati di atas kayu salib. Tuhan kok mati? Tuhan kok jadi bayi? Habis itu kamu percaya, terus kamu dibaptis, dicelupkan air, atau kamu masuk ke dalam air untuk jadi bagian dari komunitas itu sudah tidak masuk akal. Untuk kamu percaya Tuhan, kamu percaya salib, kamu percaya Tuhan jadi bayi, itu merupakan suatu mujizat pada dirinya sendiri. Wow. Saudara kalau coba saudara pikir, orang modern mana? Orang yang sekolah S2, S3 bisa percaya kepada kekristenan. Orang yang percaya kepada kekristenan, kalau dia bisa bilang, aku percaya kepada Yesus, itu adalah mujizat dengan dirinya sendiri. Tidak mungkin kalau saudara pikirkan dengan rasio, konsep yang sangat tidak masuk akal.
Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Allah. Nah, apa yang terjadi? Natal atau inkarnasi Kristus adalah bukti tertinggi dari manifestasi kemahakuasaan Allah. Allah yang kekal kok mau jadi manusia. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Karena hanya Tuhan yang maha kuasa yang mampu melakukan itu. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah, dan firman itu bersama dengan Allah. Ayat 14-nya, firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita. Tuhan bukan cuma hanya kirim nabinya, Tuhan bukan cuma hanya duduk dan kirim firman-Nya saja, tetapi firman-Nya itu menjadi manusia. Dia datang dengan dirinya sendiri, dia menghampiri saudara dan saya. Bukankah itu merupakan kabar baik? Amin, saudara. Jadi yang pertama maha kuasa. Yang kedua dikatakan ayat 49, karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatannya besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Kudus, holy. Jadi yang pertama maha kuasa, almighty. Yang kedua adalah kudus. Kenapa ini penting? Kalau Tuhan sang juru selamat itu akan lahir di dunia, maka dia tidak bisa pakai jalur normal. Dia nggak bisa pakai jalur biasa. Kenapa, saudara? Nah, ini kenapanya. Saya kasih sedikit background. Kenapa? Kok Tuhan harus lahir dari perawan? Kenapa nggak bisa dia lahir dengan normal? Kenapa? Kalau saudara lihat di Kejadian 1 ayat 26, dikatakan waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa, Allah berkata, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Adam dan Hawa diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi apa yang terjadi? Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Nah, kalau saudara lihat di Kejadian 5 ayat 3. Coba saudara lihat. Ayat 3 kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut siapa? Rupa dan gambar. Nyanya huruf besar atau huruf kecil? Kecil. Berarti anaknya Adam, keturunannya Adam, menurut gambar dan rupanya siapa? Allah atau Adam? Adam. Lalu memberi nama Set kepadanya. Saudara dan saya keturunan Adam bukan? Iya. Kita ini tanpa Kristus bukan menurut gambar dan rupa Allah lagi, tetapi menurut gambar dan rupanya Adam. Makanya Mazmur 51 ayat 7. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi ini normal protokol manusia, semuanya lahir dalam dosa. Kenapa? Karena kita keturunannya Adam. Menurut rupa dan gambar bukan lagi Allah, tapi rupa dan gambarnya Adam. Apa yang terjadi? Sekarang, itulah sebabnya malaikat bilang, dikatakan di Lukas 1 ayat 34. Waktu Maria tanya, bagaimana hal itu terjadi? Ayat 35, jawab malaikat itu kepadanya. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Roh Kudus akan turun ke atasmu. Kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut apa? Kudus, holy, anak Allah. Oh, itulah sebabnya perawan Maria penting. Makanya di pengakuan iman rasuli kita ada kata-kata seperti ini. Yang atas, ayo kita baca yang atas. 1, 2, 3. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Natal, inkarnasi Kristus adalah manifestasi kekudusan Allah yang menjadi manusia tanpa mewarisi kerusakan dosa. Wow, sudah mulai ngerti ya? Yes. Maha kuasa dan kemudian kudus. Luar biasa ya saudara. Tidak tercemari oleh dosa. Itulah sebabnya lahir, the virgin birth. Spirit conceive, virgin birth. Itu bahasa Inggrisnya ya. Roh Kudus lahir dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Kemudian bukan cuma hanya dia berkuasa, bukan cuma hanya kudus, tetapi ini yang luar biasa yang ketiga saudara, dikatakan karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus, dan rahmatnya, his mercy, turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Rahmat, mercy, sinonim dari rahmat itu adalah belas kasihan. Dengarkan saudara,
Natal atau inkarnasi Kristus adalah manifestasi dari Allah yang bukan hanya transenden. Tuhan itu memang berkuasa, Tuhan kudus, Tuhan dahsyat, Dia menciptakan langit dan bumi. Tuhan itu perkasa, Tuhan itu besar, mulia, dalam tanda kutip bisa mengerikan. Orang ketemu sama Dia langsung mati, kenapa? Karena kekudusannya. Tapi puji Tuhan, Dia gak cuma hanya transenden, tetapi Dia adalah Allah yang peduli. Dia menghampiri ciptaannya. Saudara, makanya kalau kita nyanyi Natal ya, waktu kita nyanyi lagu Natal, itu bukan hanya perasaan sentimental. Mungkin kalau saudara lihat sekarang sebentar lagi, saudara masuk ke mall, ada pohon Natal. Bukan sebentar lagi ya, sekarang di mana-mana ya saudara. Terus saudara masuk ke restoran gitu, I'm dreaming of a white Christmas, ya kan gitu. Lagu-lagunya itu ya, waduh, atau seperti Nat King Cole, chestnut roasting on an open fire, wah, wah, rasanya enak gitu. Saudara, bukan cuma itu. Karena waktu kita ngomongin Natal, makna Natal yang sesungguhnya, Maria tahu. Makanya waktu dia nyanyi lagu Natal yang pertama, dia sadar Allah pencipta langit dan bumi masuk ke dalam sejarah manusia, masuk ke dalam ruang dan waktu, menghampiri manusia yang berdosa. Karena apa? Belas kasihannya. Karena Tuhan berbelas kasihan. Dia bukan hanya berkuasa, Dia bukan hanya kudus, tetapi Tuhan yang kudus dan berkuasa itu berbelas kasihan menghampiri kita yang rusak, yang jatuh, yang menderita. Dia maha kuasa, Dia transenden, tetapi Dia juga Allah yang peduli, yang mengasihi, yang mau dekat, yang merengkuh kerapuhan umatnya yang berdosa. Kalau Anda mengerti itu, hidup saudara akan berubah. Cara pandangmu akan berubah. Cara kita nyanyikan lagu Natal akan berubah. Karena apa? Allah yang besar itu tidak jauh. Dia dekat. Dia mendekati saudara. Dia bahkan tinggal di dalam hati kita. Yang setuju katakan yes, yes, amin saudara. Nah, kemudian apa yang terjadi? Apa yang dinyanyikan oleh Maria selanjutnya? Tiba-tiba dia shift gear. Sesudah 3 atribut Allah, maha kuasa, kudus, dan berbelas kasihan. Dia tiba-tiba nyanyi seperti ini. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya. Terus dia bilang apa? Mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya. Dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya dengan tangan hampa. Apa yang dimaksudkan oleh Maria? Saudara, disinilah lagu nyanyian Maria Magnificat menceritakan pola Injil. Saudara dengarkan saya, kenapa kok ini penting? Saudara, pola dunia itu berkebalikan dengan pola Injil. Kalau saudara tadi baca ini, orang congkak dicerai-beraikan. Orang yang berkuasa dari tahtanya diturunkan. Orang yang meninggikan diri direndahkan. Orang-orang yang rendah ditinggikan. Orang-orang yang kaya akan pulang dengan tangan hampa. Saudara, kalau saudara lihat, ini mirip sekali dengan khotbah Yesus di bukit. Kalau saudara lihat khotbah Yesus di bukit, di Matius 5 ayat 3 sampai 7. Mestinya sampai 12, sampai 7 aja. Lihat. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Saudara, ini sudah berkebalikan. Aneh ya, yang miskin yang punya kerajaan. Padahal kalau di dunia, yang kaya yang berkuasa. Betul atau tidak? Terbalik. Di sini yang miskin yang punya kerajaan surga. Ayat 4. Itu adalah kutipan dari Yesaya 61 ayat 2. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Biasanya kalau di dunia yang terhibur adalah orang yang happy-happy. Wah, ini yang terhibur sudah. Ya kan, ini yang terhibur gitu ya. Wah, ya kan sudah. Lampunya dung gujung. Wah, ini terhibur. Tetapi orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Lihat ayat yang kelima, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka yang memiliki bumi. Loh, yang memiliki bumi di dunia, orang yang kejam, yang eksploitasi, yang menindas, penguasa, itu yang memiliki bumi di dunia. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Di dunia yang dipuaskan biasanya yang kenyang, yang tidak haus, itu secara jasmani adalah orang-orang yang kaya.
orang yang kenyang. Tetapi di sini orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kalau di dunia, yang murah hati pasti dimanfaatkan. Yang murah hati itu selalu rugi. Orang baik mana ada sih? Kalau orang jahat, maksudnya gini, kejam, bisnisnya kejam, fierce, pantes oke. Kan gitu kan, saudara? Ya kan? Hemat pangkal kaya, kejam dalam bisnis, itu yang sukses. Tapi lihat, berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ini terbalik semua. Pola dunia berkebalikan dengan pola Injil. Lihat saudara. Saya masuk ke poin yang ketiga. Saya hampir selesai. Apa makna Injilnya bagi kita semua? Kenapa kok ini harus berkebalikan? Dengarkan saya. Injil menunjukkan ketiga atribut Allah. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kudus, Allah juga berbelas kasihan. Karena Allah kudus, tidak ada solusi lain. Maka Allah sendirilah yang harus turun. Dialah yang harus turun tangan untuk melakukan sesuatu. Natal terjadi karena Allah itu kudus. Maria dikandung dari Roh Kudus, lahir dari perawan Maria karena dia kudus. Karena Allah berkuasa, maka Tuhan mampu dan sanggup melakukan sesuatu. Maka dia mengirim pribadinya, yaitu Kristus. Dia tidak kirim malaikat, dia tidak kirim sabda dari surga saja, dia tidak kirim nabi, dia kirim Sang Firman, pribadi keduanya, menjadi manusia. Karena dia berbelas kasihan, dia berinisiatif untuk melakukan sesuatu. Dia melakukannya dengan cara yang sangat bertolak belakang dengan dunia. Bagaimana dia melakukannya? Seperti 1 Korintus 1 ayat 27 berkata, apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Kenapa kok ini penting? Ini adalah bukti dari belas kasihan Tuhan terbalik. Kenapa? Bayangkan kalau Tuhan tidak datang seperti ini. Kalau Tuhan datang dengan kekuatan. Dan saudara dikasih tahu, Yesus bilang, aku datang dengan kekuatan. Hidup seperti aku. Maka hanya orang-orang yang kuat saja yang bisa ikut Yesus. Kalau Tuhan datang dengan kepandaian, wah dia pinter sekali dan lihat hidup seperti aku, maka hanya orang-orang yang pinter saja yang bisa ikut Yesus. Saudara, Tuhan yang mulia datang dalam kehinaan. Tuhan yang mulia tidak lahir di istana, tapi lahir di tempat yang terhina. Tidak lahir di kota metropolitan, lahir di kota yang paling kecil dari semua kota, namanya Bethlehem. Tuhan yang mulia lahir bukan di singgasana raja yang dilapis emas. Dia lahir di palungan, tempat makanan ternak. Sehingga kalau saudara sadar, dia datang untuk cari orang yang sadar, yang gak mampu. Orang yang sadar bahwa hidupnya gagal. Orang yang sadar hidupnya sia-sia tanpa Tuhan. Yesus melakukan ini. Kristus menjadi bodoh bagi dunia. Kristus menjadi lemah bagi dunia. Kristus dipermalukan bagi dunia. Dia menjadi tidak terpandang. Dia menjadi hina. Dia menjadi tidak berarti. Padahal di hadapan Tuhan kita yang bodoh. Kita yang lemah. Kita yang memalukan. Kita yang tidak terpandang. Kita justru yang hina. Kita yang tidak berarti. Dan puncaknya, karya salib Kristus memanifestasikan ketiga atribut Allah tersebut. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha mulia itu, dia harus mati di atas tempat yang paling terhina. Kuasa Tuhan ditunjukkan justru di atas tempat yang paling tercela, yaitu salib. Kekudusan Tuhan, murka Allah atas dosa, hukuman dosa dilaksanakan. Kekudusan Tuhan tidak terkompromikan. Keadilan Tuhan tetap dilaksanakan. Tetapi belas kasihan Tuhan, kasih Tuhan dinyatakan melalui cucuran darahnya. Karena Tuhan yang mati buat kita, bukan manusia yang mati buat kita, tetapi Tuhan sendiri yang mati buat kita. Semuanya itu bertemu di salib. Dia lakukan itu
Untuk siapa? Untuk menyelamatkan saudara. Dia lakukan itu supaya saudara bisa menerima berkat terbesar. Supaya saudara bisa bilang, I am blessed, I am favored. Bukan karena kekayaan materi. I am blessed, I am favored. Bukan karena ada mujizat jasmani. I am blessed, I am favored. Meskipun aku ada di dalam air mata, tetapi aku tahu aku punya Kristus. Karena Kristus ada di pihakku. Kristus mati di atas kayu salib untuk aku. Supaya saudara dapat berbahagia. Supaya saudara dapat bilang, I am blessed and I am highly favored. Pesan pengembalaan saya, mengakhiri tahun 2022, masuk ke dalam tahun 2003. Pandanglah kehidupan dengan lensa Injil. Hidupilah kehidupan dengan pola Injil. Saudara, kita perlu bertobat dari kecongkakan hati kita. Orang-orang yang congkak hati akan dicerai-beraikan. Tadi Maria sudah menyanyikan. Dia bukan dicerai-beraikan Tuhan, tetapi kecongkakannya akan membuat dia jatuh akhirnya. Kita perlu bertobat mengandalkan kuasa manusia, tahta manusia. Orang yang mengandalkan kuasa dan tahta akan diturunkan. Tadi Maria udah nyanyi itu. Kita perlu bertobat mengandalkan kekayaan kita. Orang yang kaya akan pergi dengan tangan hampa. Biarlah saudara dan saya dapat melihat bahwa Kristus ada di pihak kita. Saudara, kalau firman Tuhan berkata bahwa firman Tuhan berkata di Lukas 1 ayat 32b sampai 33, waktu malaikat itu ngomong sama Maria, dia bilang begini. Dia bilang tentang anak yang dikandungnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan, baca sama-sama yang terakhir. 1, 2, 3. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ada message of kingship. Ada pesan kedaulatan raja. Saudara, sebentar lagi kita akan masuk tahun 2023. Dan tahun 2023 itu adalah tahun sebelum tahun 2024. Of course. Tapi apa yang terjadi di tahun 2024? Pemilu. Saudara tahu? Saya rasa bukan hanya di Indonesia saja, tapi semua negara. Setiap kali ada masa transisi, akan selalu terjadi ketegangan. Saat-saat pemilihan umum, pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah, selalu ada ketegangan, ketidakstabilan, kekhawatiran, ketidakpastian. Tetapi firman Tuhan tadi bilang apa? Yang bawah sekali lagi kita baca 1, 2, 3. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Yang setuju katakan amin. Kalau saudara punya Kristus, saudara bisa bilang I'm blessed and favored. Bukan karena kestabilan pemerintah, bukan karena kestabilan ekonomi, bukan karena keamanan di dalam kehidupanku, tetapi karena Kristus ada di dalamku. Karena kasih karunia Tuhan tidak pernah melepaskanku. Kerajaannya tidak berkesudahan. Christ is forever sovereign and in control. Kristus selamanya berdaulat dan memegang kendali. Saat hidup kita tidak menentu, saat doa kita seakan-akan tidak terjawab, saat situasi dan keadaan kita penuh dengan pergumulan dan tidak ideal, justru disitulah Tuhan ingin menunjukkan kepada kita bahwa Dia berdaulat dan memegang kendali. Kalau saudara sedang saat ini mungkin ragu-ragu, disitulah saudara harus mempercayakan hidupmu kepada Tuhan. Christ is forever sovereign and in control. Saudara, saya mau cerita sedikit bagaimana saya pun juga mengalami apa yang mungkin saudara pikir saya gak pernah alami. Mungkin saudara pikir, wah Pastor Mike itu selalu baik-baik saja. No, it's not. Saudara, saya gak tahu berapa tahun saya sudah jadi pastor, saya berkhotbah. Sebelum saya berkhotbah, tadi di belakang, itu orang-orang yang ada di belakang tahu. Saya kalau sebelum khotbah itu ke kamar kecil, saya nggak tahu berapa kali. Ini khotbah 3 kali, mungkin setiap sebelum khotbah ke kamar kecil 5 kali mungkin. Jadi kira-kira 15 kali ke kamar kecil. Kenapa? Nervous, saudara. Saudara yang pernah salaman sama saya, kalau saudara di bawah salaman, sampai ada yang komen, wih tangannya Pastor Mike itu duingin ya. Bukan kademen, wis pakai jaket. Ini bukan kademen, nervous, takut saudara. Sampai sekarang ini saya masih takut. Masih merasa saya gak qualified. Sudah lihat model saya, gak cocok jadi gembala sidang. Waktu pulang pertama kali, waktu saya dapat kabar bahwa papa saya dipanggil Tuhan dan saya harus
take over the church untuk jadi gembala sidang itu takut, saudara. Banyak tantangan datang dalam hidup saya. Banyak orang ragu, banyak orang nyinyir, banyak orang mencerca, banyak orang, saya gak bisa make everyone happy. Saya orangnya melankolis, saudara. Jadi kadang-kadang kalau ada orang yang ngomong miring sedikit, hati saya aduh gitu, saudara. Tapi di situ justru saya semakin bergantung sama Tuhan. Saya sampai ngomong sama istri saya kok gak pernah bisa ya tenang, saya kok gak bisa ya kayak wis biasa gitu ya. Karena semakin banyak, saudara bisa melihat ada growth in Gibeon Church. Semakin takut saya. Kenapa? Jangan sampai yang saya khotbahkan ini sesat. Aduh, nanti saya disambar beledek sama Tuhan gitu, saudara. Takut gitu, saudara. Saya bertanggung jawab. Tiap kali saya takut sampai saya bilang, kapan ya saya bisa gak takut lagi? Terus istri saya bilang gini, kalau kamu sudah gak takut lagi dan kamu merasa business as usual, kamu sudah tidak lagi bergantung sama Tuhan. Wah, iya Tuhan. Setiap kali saya mau konseling, saya harus doa, Tuhan, saya gak tahu harus ngomong apa sama orang ini. Kasusnya berat. Sebelum saya khotbah, saya gak tahu saya harus khotbah apa. Apalagi kalau harus khotbah di TV, harus khotbah sama orang-orang pejabat. Aduh, saya gak tahu harus khotbah apa. Saya takut. Semakin saya seperti itu, tapi saya tahu di situ saya harus semakin berdoa, saya harus semakin bergantung sama Tuhan. Dan saya tahu disitulah saya tahu bahwa God is in control. It's not about me. Bukan tentang saya, it's about Jesus yang selalu bersama dengan saya. Justru kalau saudara merasa saudara bisa, mampu, hebat, di situ saudara sudah justru jatuh. Tetapi Yesus datang untuk orang-orang yang gak mampu. Yesus datang untuk orang-orang yang merasa dirinya berdosa, orang-orang yang gak layak. Disitulah kasih karunia Tuhan justru bersinar. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. C.S. Lewis bilang gini, the Son of God become a man to enable man to become sons of God. Anak Allah yang mulia, pribadi Allah Tritunggal yang mulia, menjadi bayi yang tidak berdaya, lahir di tempat yang hina. Untuk apa? Supaya kita yang hina, supaya kita yang tidak berdaya dapat dijadikan anak-anak Allah yang mulia. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Inilah Injil. Hari ini kalau saudara merasa gak mampu, kalau saudara merasa mengalami pergumulan, di situ justru Tuhan sedang bekerja di balik layar. Justru kalau saudara merasa mengalami insecurity, saudara gak mampu dan saudara merasa gak aman, justru di situ Tuhan ingin berproses dan membawa saudara ke dalam perjalanan untuk saudara dapat belajar mendapatkan keamanan. Bukan pada kekuatanmu, bukan pada kekayaanmu, bukan kepada kemampuanmu, bukan kepada kepandaianmu, tetapi hanya kepada Kristus saja. Kalau saudara bilang, I am blessed and highly favored, it's only because of the grace of God, only because of Christ alone. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Sebelum kita nyanyikan lagu What Love My God, saya ingin memberikan implikasi Injil. Mulai dari sini ya saudara, ke sini. Karena Injil, berkat bukanlah yang jasmani atau materi, tetapi yang rohani dan kekal. Yang setuju katakan amin. Karena Injil, saudara tidak perlu takut dan khawatir akan masa depan, karena Kristus berdaulat. Yang setuju katakan amin. Karena Injil, saudara sadar bahwa tidak baik hidup eksklusif atau sendirian, tetapi saudara perlu menjalaninya bersama dengan komunitas Injil. Yang setuju katakan amin. Dan yang terakhir, karena Injil, berkat terbesar yang kita miliki adalah kecukupan Kristus. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin.